Ya, Untuk Mangga, ini saya lanjutkan. lanjutkan ya. Ini menarik masalah permodalan soalnya. Jadi kadang kita berpikirnya modal usaha itu selalu dari bank kan. Ya kita berpikir out of the box gitu bahwa modal usaha itu kalau dalam Islam itu tidak boleh dari bank ya. Salah satu solusinya itu adalah syirkah. Nah ini yang kemudian kita kembangkan gitu ya. Karena di dalam hadis ketika dua orang bersyirkah maka yang ketiga itu Allah. Kalau Allah sudah yang ketiga dari bisnis kita maka kita tinggal ikhtiarnya benar lalu kemudian tawakal. Insya Allah Allah akan bantu. Balik lagi ke masalah permodalan. Jadi ada 3 permodalan yang disuntik oleh bank ke developer. Yang pertama pembebasan lahan, kedua KYG atau kredit konstruksi. Biasanya kalau developer sudah punya lahan, dia land clearing kan dia butuh bangun. Biasanya sistem mereka ready stock. Dibangun itu karena disuntik, disupport oleh bank. Ya, tetapi dia punya hutang ke bank. Pertama dia punya hutang pada saat pembebasan lahan, kedua dia punya hutang pada saat pembangunan. Yang ketiga setelah semua jadi ada buyer, lalu kemudian buyer tidak bisa beli cash, kemudian buyer berakad dengan bank bayar cash ke developer. Nah itu ada 3 fasilitas. Jadi pembebasan lahan, KYG dan KPR. Nah kita tidak pakai itu semua, gitu ya. Kita tidak pakai itu semua karena sedari awal kita ingin bisnis tanpa bank, ya. Karena ada akad-akad yang menurut kita ada yang tidak sesuai secara syariah. Nah, mungkin langsung ke company profile ya. Baik, silakan company profile. Agar juga yang lain juga yang mendengar, masa iya sih bisnis tanpa bank, properti tanpa modal besar, misalkan seperti itu. Nah, ini juga langsung ada contohnya gitu realnya ya, Kang ya. Saya 4-5 tahun yang lalu diwawancara oleh Kompas gitu. Kebetulan jurnalisnya teman saya gitu ya. Ketika waktu itu kita kembangkan yang di Purwakarta seluas 5 hektar, itu dia bingung juga ini bagaimana ngembangin bisnis tanpa permodalan dari bank. Baik pembebasan lahan, pembangunan maupun KPR-nya, dia nggak paham. Wong developer-developer besar seperti Sumarekon saja masih berhubungan dengan bank, ini developer yang baru ini kok bisa dan berani 4-5 tahun yang lalu, dan alhamdulillah kita buktikan proyek kita berjalan sampai saat ini gitu ya, termasuk yang kemudian dia tulis waktu itu yang di Purwakarta, setelah 4-5 tahun lagi mungkin dia publish ternyata benar jadi juga gitu. Dan dia semakin penasaran ini bagaimana ngembangin bisnis tanpa bank gitu. Baik, kita udah bisa? Nah, siap Kang, silakan Kang untuk menjelaskan ini Kang. Ya, nanti kita percepat aja ya. Ada yang saya buatkan, ada yang tidak perlu. Kita next aja sampai overview. Next lagi Bu. Nah ini overview kita latar belakang ya. Jadi latar belakang yang pertama itu, ini kebetulan ada case ya. Kisah nyata ada case sebelum kita buka developer ya, sebelum kita buka developer atau transisi proses dari kontraktor ke developer itu ada ibu-ibu ya yang dia kemudian berkeluh kesah, dia curhat kepada kita. Dia itu sudah punya persepsi bahwa dia ingin bermuamalah apapun transaksinya itu tanpa riba, tanpa keterikatan dengan perbankan. Dia ingin punya rumah. Dia ingin punya rumah karena tidak mau kredit ke bank, dia mau beli cash. Dia mau beli cash sehingga dia nabung dari penghasilannya. Dia nabung. Misalnya anggaplah rumah berapa ini, tipe 40 harga 250 juta. Oke, bismillah saya akan nabung gitu ya. Nabung, menyisihkan pendapat saya sehingga pada waktu tertentu saya akan membeli rumah itu dengan harga 250 juta. Anggaplah dia bisa nabung 5 juta per bulan. Dia tidak mau pakai fasilitas kredit KPR. Dia nabung 5 juta per bulan, 1 tahun dia bisa mengumpulkan sekitar 60 juta. 2 tahun dapat 120 juta. Ya, 3 tahun dapat 180 juta. Tapi ternyata properti itu terjadi capital gain, kenaikan harga. Ya. Jadi harga saat ini tentu berbeda dengan harga beberapa tahun
ke depan. Nah, ini juga ada faktor inflasi tentu ya. Sehingga yang tadinya dia mau beli rumah secara cash, tidak mau pakai bank dengan cara dia menabung mandiri, itu nggak kekejar ya antara tabungannya dengan kemudian kenaikan harga, baik karena capital gain maupun karena adanya inflasi. Sehingga dia nggak mampu dan nggak bisa kemudian memiliki rumah itu. Dia frustasi gitu. Sehingga kemudian kedengerlah cerita itu ke kita kan. Aduh, kalau dengan sistem ekonomi kapitalis seperti ini yang syarat dengan inflasi, memang dengan cara menabung seperti itu akan sulit. Karena nilai uang terus berkurang, nilai barang kemudian terus naik. Nah, sehingga dia tidak bisa memiliki, sekalipun misalnya dalam waktu 5 tahun dia sudah terkumpul 250 juta, harga dari rumah itu sudah berubah, sehingga sampai kapanpun akhirnya tidak bisa dia memiliki rumah tanpa bank. Ini latar belakang kita, sehingga kemudian kita berpikir keras bagaimana kita menjadi problem solving terhadap permasalahan umat. Yaitu latar belakang yang pertama. Latar belakang kedua, pemilik lahan menjual tanah karena tidak ada pemahaman bagaimana cara mengolah sehingga mendatangkan penghasilan setiap bulannya. Nah, jadi konsep bisnis properti syariah ini perbedaannya dengan konven dari konteks developernya. Kalau developer mengembangkan konsep konvensional, profit dia adalah cash on hand. Selesai project dia dapat untung, selesai sudah. Nah, tapi kalau konsep properti syariah, ketika teman-teman ngobrol sama saya, Kang, gimana properti syariah? Saya mau dong terjun di bisnis ini. Saya bilang, kalau kalian developer, mafhumnya adalah mendapatkan keuntungan pada saat project selesai, keuntungan selesai didapatkan, bukan seperti itu. Kalau konsep di properti syariah itu kita harus berani saum dulu. Saum sampai BEP ya gitu. Misalnya BEP-nya berapa lama? Kita mau tetapkan BEP-nya misalnya 18 bulan atau BEP-nya 24 bulan atau BEP-nya 36 bulan. Nah, jadi semua dana yang kita miliki, baik dana perusahaan maupun hasil dari penjualan, itu kita tuntaskan dulu kewajiban kita kepada konsumen. Nah, setelah itu baru kemudian bentuknya adalah passive income. Kalau tenor konsumen itu 10 tahun, kalau BEP-nya misalnya 2 tahun, maka selisih yang 8 tahun itu adalah passive income buat owner developer itu. Ya, tinggal dihitung saja, misalnya yang di KPR-kan berapa unit, rate rata-rata cicilan berapa, kali setiap kali antara cicilan dengan quantity, ya itu passive income yang didapatkan oleh developer. Nah, itu konsepnya. Jadi kalau orang yang mau passive income, maka ini menarik sebenarnya bisnisnya ya. Yang ketiga, banyak pemilik modal menyimpan dana di bank mereka, mendapatkan ya bunga deposito biasanya ya, ini 6-10% per tahun dari kapital yang ditanam. Nah, ini kan kalau deposito kan range-nya segitu ya. Return-nya adalah 6-8%. Itu belum dikurangi tax gitu ya. Sudahlah, itu ada ribanya gitu ya. 6-8% per tahun. Buat entrepreneur, buat pebisnis, ini return yang sangat tidak menarik. Ya. Ini return yang sangat tidak menarik. Kalau di kita 6-10% itu adalah return per bulan idealnya gitu ya. Nah, sedangkan ini 6-10% adalah return per tahun. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita mengedukasi para agnia atau kaum muslimin yang memiliki kapital yang kebingungan untuk menanamkan ya dananya di bisnis real, maka disinilah konsep syirkah itu di dalam Islam itu sebagai solusi. Ada pengelola atau ada mudorib dan ada sohibul mal atau investor. Nah, itu digabungkan lalu kemudian antar mereka itu syirkah. Nanti macam-macam syirkah itu bisa syirkah mudoroba, abdan dan lain sebagainya, nanti tinggal kita pilih. Nah, jadi itu overview atau latar belakang kita. Kalau value bisnis kita, konsep itu adalah tagline-nya adalah tanpa riba, karena kita tidak menggunakan dana perbankan, baik KYG maupun KPR. Lalu tanpa sita, maksudnya tanpa sita itu artinya kalau ada permasalahan NPL, kredit macet, gagal bayar di tengah jalan, itu kalau di konven itu kalau tidak disita dilelang. Ya, maka tagline kita atau konsep kita itu
eh, sebelumnya ya, tanpa sita. Artinya solusi daripada NPL atau kredit macet itu tidak ada sita dan tidak boleh di dalam Islam itu sita, karena akadnya adalah akad jual beli. Jelas akad jual beli karena pembeli itu sudah memiliki ya objek jual beli, sehingga ketika terjadi gagal bayar, solusinya adalah kemudian kita musyawarah untuk menyelesaikan hutang piutang ini. Yang ketiga, tagline-nya itu tanpa denda. Maksudnya tanpa denda artinya ketika konsumen itu adalah nasabah kita, lalu kemudian dia tidak bisa atau dia telat membayar karena satu dan lain hal, maka tidak ada denda keterlambatan. Biasanya di konvensional, baik konven maupun syariah itu tetap ada denda, walaupun di bank syariah itu denda itu tidak dijadikan sebagai profit perusahaan, tapi untuk sedekah atau infak yang lain. Nah, di kita tidak ada denda karena keterlambatan pembayaran. Yang selanjutnya tagline-nya adalah tanpa akad bermasalah. Akadnya hanya satu, yaitu akad jual beli, ya, bukan akad sewa menyewa dan jual beli. Ada dua akad dalam satu transaksi, tidak, kita akadnya jual beli. Nah, itu mungkin value bisnis kita, dan harapan kita, motivasi bisnis kita itu bagaimana kemudian kita yang pertama membantu umat Islam melepaskan dari jerat riba, ya, baik dia selaku konsumen maupun dia selaku agnia, ya, atau sohibul mal, bagaimana kemudian kita bisnis tanpa riba atau tanpa bank. Core-nya tidak mesti developer. Nah, ini saya sebenarnya punya perusahaan yang lain, ya, di samping developer. Kita juga punya perusahaan trading, ya. Nah, kita punya perusahaan trading yang mana kita bahkan membiayai teman-teman UKM, ya, manufacturing kita biayai, tapi konsepnya trading. Mereka kebingungan cari modal, kita analisis bisnisnya, lalu kemudian pasarnya sudah ada, lalu kemudian kita beli produknya dengan sistem trading. Nah, ini solusi bagaimana support UKM itu, modalan itu tanpa perbankan. Nah, kita juga punya perusahaan itu di samping perusahaan-perusahaan yang lain. Itu yang pertama, bagaimana spirit kita adalah membantu umat Islam melepaskan diri dari jerat riba. Yang kedua, bagaimana mengembangkan aset finansial umat di bidang properti yang mempunyai return yang relatif tinggi. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kalau di option, kalau kita pasif investasi di perbankan, itu salah satu pilihannya itu adalah deposito yang returnnya 6-10%. Nah, kalau kemudian ini agnia memiliki modal atau dia memiliki lahan, bingung kemudian mendevelop lahan itu, ini bisa kemudian dikerjasamakan dengan teman-teman. Ya, bagaimana aset yang kemudian kurang produktif itu kita kembangkan menjadi aset yang produktif. Nah, ini juga yang nanti saya akan gugah, ya, di slide terakhir, bagaimana potensi umat ini kemudian bisa menguasai kembali tanah-tanah yang dikuasai oleh asing dan asing. Nah, ini ide atau harapan yang kemudian kita ingin lakukan ke teman-teman. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengajak pemilik lahan berpikir kreatif mengolah aset lahan. Jadi ada beberapa pemilik lahan yang punya lahan cukup besar, ya, dia ingin menjual karena luas lahannya itu besar. Ini kan marketnya terbatas sedikit, maka solusinya tidak mesti kemudian menjual dalam luas yang besar. Bisa kemudian kita develop itu dengan bentuk kapling-kapling produktif. Lalu kemudian kalau kita bicara konsep peradaban Islam, bagaimana di perumahan itu kita bangun konsep yang Islami, sehingga interaksi, muamalah, pendidikan di dalam perumahan itu kita kembangkan dengan konsep yang Islami, sebagaimana yang sudah kami kembangkan di proyek-proyek kami. Nah, mungkin seperti itu overview-nya. Next, kita ke visi misi. Baik, itu visinya menjadi perusahaan Islami skala nasional, sedangkan misi kita adalah bagaimana membebaskan umat Islam itu dari jerat riba dan mengembangkan lingkungan Islami yang berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi finansial umat agar lebih produktif. Nah, kita ini ingin menjadikan proyek ini bukan hanya sekedar business oriented, ya, tetapi kita ingin menjadi bagian dari proses perubahan peradaban Islam. Kita ketahui bahwa mungkin kita tidak bisa merasakan bagaimana peradaban Islam yang gemilang di kemudian hari.
Tetapi anak cucu kita mungkin bisa merasakan itu. Nah, pertumbuhan karakteristik anak itu terbangun dari 3 hal. Ya. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah sekolahnya, yang ketiga adalah lingkungan tempat bermainnya. Anak itu dibentuk di tempat karakteristiknya ini di 3 titik ini. Ketika dia di rumah, ketika dia di sekolah, dan ketika dia di lingkungan. Anggaplah Umi dan Abinya di rumah sudah memberikan pendidikan yang baik. Lalu kemudian di sekolah juga disekolahkan di sekolah yang memiliki pemahaman akidah Islam yang baik. Tetapi kemudian setelah berinteraksi sosial di masyarakat, kemudian lingkungannya ini kurang kondusif untuk pembentukan karakteristik anak. Ini juga menjadi permasalahan. Di sekolah sudah bagus, sudah soleh, di rumah juga bagus, sudah soleh. Ketika main ke lingkungan, Masya Allah, interaksinya, komunikasinya tidak bisa terjalin. Ini menjadi hal yang kemudian konsen daripada orang tua. Nah, begitu juga misalnya di lingkungannya baik, keluarganya baik, tetapi sekolahnya ini kurang memberikan pendidikan Islam yang baik, sehingga juga karakteristik anak ini menjadi kebingungan, dia mencari pola atau karakteristik. Maka itu kita ingin mengembangkan bagaimana perumahan kita ini bukan sekedar profit oriented, tapi bagaimana menjadi miniatur peradaban Islam. Maka terus terang konsen kita berharap mengembangkan kawasan-kawasan yang besar. Kenapa kawasan-kawasan besar? Karena kita ingin membentuk 3 karakteristik ini. Lingkungannya, keluarganya itu baik, di dalamnya itu ada sekolah, ya. Maka itu harus diintegrasikan dengan pendidikan. Di dalam lingkungan itu ada sekolah. Yang ketiga, karena konsepnya syariah, kita juga men-screening, lalu memberikan edukasi, memberikan pemahaman dan kajian-kajian di masjid. Maka harapan kita ini individunya menjadi baik, sehingga lingkungannya menjadi baik. Nah, kalau 3 karakteristik ini sudah terbentuk, abi uminya baik, di perumahan itu ada pendidikan, sehingga anaknya itu dibentuk dengan karakteristik akhlak yang baik, dan interaksi di lingkungannya itu syar'i, itu luar biasa. Kita punya misalnya contoh proyek di Purwakarta, itu hampir tidak ada konsumen kita yang tidak menutup aurat di sana. Ya. Jadi yang awalnya mungkin tidak terlalu memperhatikan permasalahan aurat itu, ketika tinggal di perumahan kami, karena kita membentuk habit di lingkungan itu, sehingga kemudian terbentuk habit yang baik, sehingga lingkungan itu menjadi lingkungan yang Islami. Nah, ini adalah miniatur daripada peradaban Islam. 3 komponen ini kemudian kita bangun di awal kita. Oke, selanjutnya latar belakang. Bisa next. Ya, kita percepat saja, lanjut saja. Lanjut, Bu. Terus? Lanjut. Ya. Tadi sudah sedikit saya jelaskan. Dilanjut saja, Ibu. Terus? Ya. Nah, ini portofolio project-nya ya, Bung Dandi ya. Ya. Oke, ini portofolio project kita. Saat ini kita punya ada sekitar 7 titik ya, 7 titik di Lembang. Itu proyeknya namanya, kalau ini di Soreang ya, di Soreang luasnya sekitar 4,3 hektar. Ini segmennya adalah segmen menengah ya. Lalu kita juga punya di ini Soreang, ini site plan-nya ya. Ini sedang proses pembangunan karena baru kita buka setahun yang lalu. Kita urus perizinan dan pembangunan. Lalu kita juga punya proyek di Purwakarta namanya Puri Nirana Ciklam. Lalu kita juga punya proyek di Lembang yaitu namanya Syariah Islamic Thailand. Dan kita juga punya proyek di Dago, di Bandung Timur dan lain sebagainya. Ya, Kang Dandi, ini enggak sedikit saya mungkin ada yang bertanya nanti ya sharing saja. Kira-kira nih yang sudah ya kan tadi sudah mempraktekkan properti syariah cukup lama ya, maksudnya udah beberapa tahun.
Yang sudah-sudah kira-kira itu ROI-nya kalau kita mau nana kutip niat investasi di sana beli rumah, itu ROI-nya berapa nih? Yang sudah-sudah di beberapa proyek yang sudah diterapkan di SGL ini. Rata-rata ROI-nya untuk kenaikannya itu kira-kira. Ya, tergantung kalau kita bicara investasi, tergantung timingnya kapan kita investasi. Kalau investasinya di awal, itu return-nya, ROI-nya itu cukup tinggi. Gitu. Karena setiap proyek kita, itu kita ada beberapa kali fase kenaikan harga. Ya, kurang lebih ada 4 fase kenaikan harga. Yang pertama pada saat launching awal. Ya, pada saat launching awal. Yang kedua pada saat proses pembangunan awal. Ya. Sudah mulai pergerakan, itu sudah mulai naik harganya. Lalu yang ketiga pada saat proses pembangunan itu sudah berjalan 50%. Lalu yang ketiga pada saat unit itu tinggal sedikit, sekitar 10-15%. Ada kurang lebih dalam setiap proyek kita ada 4 kali kenaikan harga. Kita termasuk developer yang tidak terlalu suka one day sold out gitu ya. Kalau ada teman-teman yang memasarkan one day sold out itu menurut saya pribadi sayang gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa merasakan kenaikan dari harga itu. Nah, kalau ditanya berapa returnnya tergantung di tahapan mana kita investasi. Apa fase pertama, fase kedua, fase ketiga atau fase keempat. Nah, yang paling returnnya paling menarik, ROI-nya paling menarik itu ketika kita beli itu di fase pertama. Fase pertama saya juga investasi di fase pertama pada saat awal-awal ya. Itu profit dia selama 2 tahun itu 2,5 tahun itu sampai 200%. Ketika dia beli harga mungkin Pak Julian tahu proyek kita di Lembang ya dari itu awal itu kita jual Pak. Itu kita jual harga 1,5 juta per meter. 1,5 juta per meter. Nah saat ini harganya 5 juta per meter. Ya bisa dihitung sekali returnnya berapa Pak gitu ya. Nah kenapa seperti itu? Sebenarnya kalau di developer itu ada istilah kadal buntung Pak. Nah kalau kita ini bongkaran dapur perusahaan itu ada istilah kadal buntung. Untuk mendapatkan permodalan, ya tadi kan kita modal tidak pakai bank. Yang kita dapat modal 2. Kalau nggak investor dengan konsep sirka dari buyer penjualan lahan. Maka kita menyiapkan kuota sekitar 10-15% itu yang kita jual itu harga mendekati harga produksi. Nah, sehingga kita jual itu dengan harga 1,5. Loh, kenapa dibuang seperti itu? Sama saja. Kalau misalnya logikanya kita dimodali oleh bank sekian M, kita harus share profit tidak? Kita share profit kan? Nah, kalau ini kita tidak share profit, kita dapat modal, kita dapat uang dari selling, ya sekalipun mendekati HPP, tapi tidak ada share profit yang kemudian kita bagikan ke pihak lain, misalnya perbankan. Nah gitu Pak, jadi kalau ditanya berapa returnnya, itu rata-rata 20% sampai 200%. Tergantung pada saat kapan kita menentukan investasi itu. Tapi tentu, saya nggak merekomendasikan kita melakukan investasi pada tahap ini. Ya, clue-nya, kalau kita mau investasi pada tahap ini adalah pastikan track record developer, portofolionya. Portofolionya sudah ada atau belum, dan legal standingnya, baik perusahaan, ya sertifikat, dan perizinan itu sudah clear and clean. Nah, kalau sudah itu semua, maka bola batu zonnya kemungkinannya investasi kita bisa katakan investasi kita aman. Nah gitu, jadi memang kalau mau mendapatkan keuntungan yang besar pada saat harga awal, biasanya kalau teman-teman bilangnya flipper tuh Pak. Harga baru dijual kembali. Begitu Pak Julian. Betul. Oke. Silakan lanjut Kang Dani, ini portofolionya ya. Ya, terus terang saya luar biasa ini. Jadi mudah-mudahan nih mahasiswa dari kita, karena kita kan backgroundnya juga ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Nah, mudah-mudahan nanti banyak yang terinspirasi nih untuk jadi real developer properti syariah gitu.
Ya, Kang. ya baik. Ya bicara permodalan itu Islam kan sebenarnya punya solusi ya. Islam punya solusi yaitu dengan cara sirkah. Ya. Betul. Macam-macam sirkah itu kan banyak. Sirkah abda, sirkah mudorobah, ya dan lain sebagainya. Nah, tinggal kemudian kita mau pakai pola yang mana. Gitu. Potensi kekuatan finansial umat Islam ini kan luar biasa, ya kan? Pertanyaannya, mereka lending dananya itu kemana? Ya. Ya bisa jadi ke bank, bisa jadi ke deposito. Yang returnnya itu menurut saya tidak menarik. Bisa jadi mereka tahu itu ada ribanya, tetapi karena nggak ada pilihan ya sudahlah sementara di situ dulu. Nah disinilah bagaimana kemudian kita itu dituntut untuk kemudian menjaga dua hal. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua adalah profesionalitas. Orang yang amanah tanpa profesional, ya bicara bisnis dia tidak paham bisnis, dia tidak paham administrasi, dia tidak paham bisnis proses yang dia kembangkan. Ini kan bisa terjadi kegagalan di dalam bisnis. Maka ada dua, amanah dan profesional. Tidak cukup amanah, orangnya amanah, tapi dia tidak profesional. Atau dia profesional, dia manajemennya bagus, bisnis proses dia kuasai, hulu hilir dia kuasai, basicnya di bisnis itu, tetapi tidak amanah. Nah, juga bahaya buat bisnis, sehingga orang mau investasi ini juga akan memperhatikan poin-poin itu. Gitu. Ini sebagai seorang entrepreneur kita harus memperhatikan dua poin itu. Gitu. Nah, kalau nanti sudah ini terbentuk bicara permodalan, saya kira bukan permasalahan yang sulit. Dan ini saya juga sedang kembangkan melakukan fundraising ya untuk kemudian permodalan UKM. Masalah saya malah sekarang itu di produsen. Saya sulit mencari produsen gitu ya, karena kita posisinya ini pengelola konsepnya trading ya, beda antara trading dan investasi ya. Sama-sama jualan, sama-sama mendapatkan keuntungan, tapi kalau trading dalam jangka waktu cepat, kalau investasi dalam jangka waktu yang lama. Nah, banyak Kang Julian ini kan salah satu investor kita di awal-awal gitu ya, ketika kita mau buka. Alhamdulillah. Gitu ya. Rasakan berkahnya. Kita butuh 4 miliar untuk eksekusi PNC karena lahannya itu 2,5 waktu saat itu dan kita butuh untuk operasional. 4M itu saya membuat kuota ya, kuota per 100 juta ya. Dengan return waktu itu sehingga saya kalau nggak salah hampir 100% per year. Ya. Ya. 100% per tahun yang ini bisa dilawan oleh deposito. Deposito hanya 6-4%. Nah, ketika penawaran saya seperti itu, orang tutup semua depositonya. Sehingga dalam waktu 2 bulan waktu itu saya bisa dapat 4 miliar. Ini sirkah. Nah, kita memberikan penawaran yang menarik. Tentu kita punya hitung-hitungan bisnis gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita juga sedang menyiapkan ya perusahaan. Ini, Kang. Apa namanya? Chat ya. Sambil ini aja. Nah, yang kesulitan kita itu sekarang malah mencari produsen, ya, yang tadi mempunyai karakteristik dua, dia amanah dan dia profesional. Ya profesional dari sisi manajemennya rapi, dari sisi produksinya itu baik, ya, dari sisi marketnya itu jelas. Gitu. Nah kalau itu semua terpenuhi, insya Allah, karena banyak teman-teman yang siap landing ke kita, siap landing ke kita, tapi kita belum terima. Kenapa? Karena kita belum punya produsen yang dananya itu dilendingkan ke bisnisnya. Nah, kita juga nggak mau dananya dititipkan ke kita, tapi kita tidak bisa landingkan dana itu ke pihak produsen. Gitu. Nah, ini menjadi kolaborasi yang menurut saya ini luar biasa, ini potensi umat itu ya. Ada pengelolanya, ada investornya, ya, ada yang kemudian memediasi keduanya. Baik, itu. Kang Dani, ini satu yang menarik menurut saya itu ya. Makanya saya terus terang dari apa yang Kang Dani sampaikan, saya buat tuh cek suaranya cek suara Pak Juli jadi suara Pak Julian agak betul agak pecah-pecah Pak. Ya. Coba saya nggak pakai ini aja. Ya, lebih bagus Pak tanpa itu Pak.
tanpa ini ya nggak usah ya. Ya betul. Jelas. Udah cek. Ya, sok bagus. Ya, clear. Terus terang ya. Inilah yang membuat saya, terus terang ini yang membuat saya terinspirasi untuk menyusun disertasi itu gitu, ya. Kemudian dalam konteks diangkat ke sesuatu hal yang ilmiah, karena pola bisnis ini bagi masyarakat yang umumnya itu tadi gitu. Masa iya sih kalau kita nyimpan sebagai investor sohibul mal dapat keuntungan yang lebih besar dari bank gitu kan? Kadang orang itu ragu dan sebagainya. Nah, saya sendiri terus terang pertama sudah membuktikan itu. Bahkan ada rekanan saya ya kan, dulu pada saat itu saya sampaikan konsep ini, mereka itu nggak percaya gitu ya, nggak percaya dengan konsep ini. Wah, gimana sebagainya. Tapi ya saya jelaskan saja, ini proyeknya real ya, ada realnya. Dulu pada saat itu kalau nggak salah SIH sama PNC ya. Nah, dan saya dapat tuh. Kemudian saya juga, kalau saya itu ngajak 3 orang ya, 3 teman, dan mereka juga alhamdulillah mendapatkan itu. Nah, artinya ini potensi umat dalam bentuk Sirka ini sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti ini menjadi dielaborasi lagi nih Kang, untuk bisnis Islam itu seperti apa gitu ya. Silakan Kang, untuk melanjutkan. Ya, baik, kita fokus ke properti dulu mungkin. Ya, silakan. Ini kita masuk ke PowerPoint yang kedua mungkin terkait dengan prospek bisnis properti. Enggak, boleh Pak, yang slide yang kedua. Ditunggu sebentar ya. Baik. Ini luar biasa. Saya terus terang begini, Pak Dokter. Kita ini belum siap menerima investasi sampai begitu. Kalau dibuka investasi aja yang mau juga tuh daftar. Karena tidak ada yang di landing gitu loh. Ke project alhamdulillah sudah berjalan gitu ya. Ke produksi yang lain di luar core kita kan melakukan verifikasi terhadap bisnis-bisnis teman-teman gitu ya. Kita membiayai beberapa bisnis-bisnis, misalnya kita trading spare part, kita support spare part misalnya ke pabrik-pabrik di Bandung. Paymentnya biasa mereka 1 bulan. Nah, benefit kita adalah kita bisa memberikan payment yang 1 bulan. Yang kalau dia langsung ke principal, ke produsen, itu dia harus bayar cash. Nah, ada perusahaan-perusahaan besar juga tidak mau cash-cashan. Boleh nggak paymentnya 1 bulan? Oke, nggak ada masalah paymentnya 1 bulan. Kita bisnisnya trading saja. Kita ke principal, kita ke produsen, kita beli produknya, lalu kemudian kita jual ke konsumen kita dengan payment 1 bulan. Yang dengan return yang menurut saya menarik, minimal 10%. Gitu ya. Nah, ini kan kita belum dapat landing dari bisnis